Halo para pecinta sastra, bunga melati di taman hati, pelipur lara para pecinta. Jumpa kembali dengan saya, belajar sastra bersama. Kali ini saya akan membahas mengenai sastra dan sejarah dalam perspektif bandingan. Sastra bandingan selain membandingkan sastra sebuah negara dengan sastra negara lain, juga membandingkan sastra dengan bidang lain sebagai keseluruhan ungkapan kehidupan, termasuk salah satunya sejarah. Karena itu, kita akan membahas sastra dan sejarah dalam perspektif bandingan. Sastra dan sejarah bagai dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Karena sastra bicara tentang kehidupan, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Seperti yang disampaikan oleh Yuri Lotman, karya sastra adalah secondary modeling system atau model dunia kehidupan kedua yang diciptakan oleh pengarang. Dalam kaitan dengan sejarah, pengarang dapat mengambil ide dari fakta sejarah dan kemudian ditulis kembali ke dalam karya sastranya, diolah dan disofistikasi sedemikian rupa sehingga fakta sejarah hadir menjadi sebuah karya sastra yang mendidik dan menghibur pembaca. Dalam hal ini, karya sastra memberikan edukasi tentang fakta sejarah dalam versi pengarang yang tentu saja dapat dikritisi kembali oleh pembaca. Contoh novel Indonesia yang terinspirasi oleh fakta sejarah sangat banyak. Di antaranya adalah Student Hijau karya Mas Marco Kartodikromo, Multatuli karya Max Havelaar, Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, Gajah Mada karya Langit Krisna Haryadi, Senopati Pamungkas karya Arswendo Atmowiloto, dan Tambora karya Agus Sumogo. Novel yang bersumber dari peristiwa sejarah tidak terlepas dari unsur subjektivitas pengarang. Novel sejarah merupakan salah satu bagian dari fiksi yang merupakan cerita rekaan. Sejarah dan fiksi memang dua hal yang berbeda, namun di antara keduanya memiliki keterikatan. Seperti yang disampaikan oleh Cohen, bahwa sejarah tidak akan pernah bisa ditulis tanpa bantuan imajinasi. Unsur imajinasi ini tentu erat kaitannya dengan sebuah fiksi. Cohen juga berpendapat bahwa garis pemisah antara seorang sejarawan dengan seorang novelis sangatlah tipis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejarah dan fiksi memiliki keterikatan. Nah, bagaimana perbedaan antara sejarah dan fiksi adalah pada pertanggungjawaban ilmiahnya. Seperti pendapat Gross and Gross, dengan membaca novel sejarah, pembaca dapat mengembangkan kemampuan literasinya sekaligus pemahamannya terhadap peristiwa sejarah. Lebih lanjut, Parleyvliet menyatakan bahwa novel sejarah dapat menceritakan mengenai sejarah dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu karakter dan setting. Karakter dari setiap tokoh akan menggambarkan ide dari peristiwa sejarah tersebut. Karakter utama atau bisa disebut sebagai karakter protagonis utama merupakan tokoh inti yang bisa memberikan gambaran mengenai sejarah yang ditulis dalam sebuah novel sejarah. Selain itu, novel sejarah juga harus memperhatikan setting. Setting novel sejarah akan memberikan gambaran mengenai keadaan peristiwa sejarah yang ada dalam novel sejarah. Dengan begitu, novel sejarah dapat menjadi jembatan masa lalu dan masa kini sesuai dengan tujuan ditulisnya novel tersebut.
Lantas, bagaimana melakukan kajian sastra dan sejarah dalam perspektif bandingan atau sastra bandingan? Sahabat sastra, untuk memahami lebih lanjut mengenai kajian kali ini, silakan membaca tulisan saya yang berjudul Membaca Sejarah, Romantisme Manusia dan Alam dalam Tambora Ketika Bumi Meledak 1815. Sahabat sastra dapat menemukan tulisan ini di buku Sastra Hijau yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta, atau dapat juga berkunjung ke humanismara.com. Terima kasih. Tambora nama gunungnya, anugerah Sang Pencipta. Sejarah dan sastra berjalin mesra, marilah ambil kebaikannya. Sampai berjumpa di lain bahasan kajian sastra bandingan.